Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Miss. What's your feeling today? I'm very good Okay. today. Hari ini kita akan mempelajari satu materi yang minggu lalu sudah saya berikan arahan untuk kalian mempelajarinya sebelum saya menjelaskan. Kelas kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Okay, finish. Okay, today we are going to learn about news item. Before I explain to you all, I want one of you or some of you give me mention about news item based on your opinion. Jadi, sebelum saya memulai, saya mau kalian memberikan mention tentang news item kepada saya. Apa itu news item menurut kalian? Siapa yang berminat untuk menyampaikan opininya tentang apa yang saya sebutkan tadi? Saya Miss. Okay, please. Dia adalah informasi tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Apa itu? News item. Okay, thank you. And Thank another you. people, another student, Yes. there know to mention about news item before I explain about it. No? No. Okay. Jadi, news item itu kenapa nggak bisa? Adalah a text Expressor. to inform the reader about newsworthy or important event of the day. Jadi, news item itu adalah a text to inform the reader about newsworthy or important event of the day. News item itu, teks atau teks berita adalah satu informasi yang disampaikan kepada pembaca tentang suatu kejadian yang layak atau penting. Di sini ada kata newsworthy yang mengatakan bahwa berita itu harus layak disampaikan. Jadi, dalam berita itu bukan hanya asal-asalan berita saja yang disampaikan, tapi harus ada kelayakan dalam berita yang akan disampaikan. Terus, dalam news item ini, tujuan dari news item ini adalah untuk memberitahu pembaca tentang suatu kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Kemudian, ada beberapa struktur teks yang digunakan dalam menyusun news item ini. Yang pertama itu adalah main generic structure. Consists of 3 parts. Yang pertama adalah main about. Ada beberapa struktur yang terdapat di dalamnya dalam menyusun news item nantinya. Ada 3 bagian, yaitu yang adalah main about. Yang kedua, background
event. Yang ketiga adalah source. Main event ini adalah bagian utama dalam news item. Nah, main event ini menceritakan ringkasan dari kejadian yang dituangkan dalam informasi atau dalam news item tersebut. Kemudian background event atau bisa disebut dengan elaboration biasanya. Nah, di dalam sini ini terdapat pelaku, lokasi, waktu kejadian, pilihan pihak-pihak yang bersangkutan dan kejadian itu. Jadi untuk menandai bahwa itu bagian background atau bagian elaboration itu, kita bisa melihat dengan adanya pelaku di dalamnya, kemudian waktu kejadian disampaikan dalam berita tersebut, kemudian latar belakang terjadinya peristiwa tersebut. Hampir mirip sama main event, cuman main event itu biasanya terletak di bagian awal, dia ringkasan dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, source atau sumber informasi. Sumber informasi ini bisa kita dapatkan dari orang-orang sekitar yang mengetahui kejadian tersebut atau orang yang mengalami kejadian tersebut. Dalam source ini, di dalamnya terdapat komentar atau opini seseorang tentang kejadian atau opini dari orang yang mengalami kejadian tersebut. Sudah. I continue about my explanation. There are questions? No. Okay, if you have a question, you can tell me later ya. Pertanyaan saya akan melanjutkan sampai yang saya jelaskan. Saya akan melanjutkan ke bagian language feature atau ciri kebahasaan dalam news item. Language feature ini disebut dengan ciri kebahasaan, lebih mudahnya. Ada beberapa bagian yang saya ambil dari beberapa sumber juga. Yang pertama itu ciri kebahasaan yang digunakan dalam news item itu ada saying verb. Saying verb. Nah, saying verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan informasi, contohnya seperti say, atau report, atau talk, and etc. Misalnya, biasanya feature is saying verb. Saying verb itu suatu kata kerja atau verb yang biasa digunakan untuk menyampaikan informasi seperti say, report, told, dan lain-lain. Dan biasanya itu dalam suatu berita itu tulisannya kayak gini: police say atau Rina say atau ya seperti itu. Dia dalam suatu kalimat bahwa itu pernyataan dia gitu. Nah, yang kedua adalah using quote speech. Quote speech atau direct speech. Nah, direct speech ini dalam news item ditandai dengan tanda kutip di antara kalimat yang disampaikan. Ini sambungan dari saying verb itu. Saying verb itu kan mengatakan bahwa itu orangnya yang mengatakan. Tapi kalau yang quote speech ini
adalah kalimat yang disampaikan oleh orang tersebut. Jadi ini merupakan opini dari orang yang mengatakan kejadian itu, yang menjadi saksi atau yang sedang mengalami kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, past tense. Nah, using past tense. Begini, dalam news item biasanya itu adalah suatu kejadian yang sudah terjadi, kemudian dituangkan dalam newspaper, radio, atau magazine, majalah. Jadi yang digunakan kata kerja dalam news item itu adalah kata kerja yang berbentuk lampau. Past tense itu kan kata kerja yang kejadian yang sudah lampau atau yang sudah terjadi. Nah, itu menggunakan kata kerja atau verb to. Kemudian yang keempat, using present tense. Nah, keempat adalah using present tense. Jadi ada dua kemungkinan dalam news item itu, yaitu kejadian yang sudah lampau dan kejadian yang masih terjadi sampai sekarang. Makanya ada beberapa news item menggunakan verb present tense, menggunakan present tense sebagai kata kerja. Jadi dalam news item itu nggak selamanya informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang lampau. Bisa jadi informasi atau peristiwa yang disampaikan itu adalah peristiwa yang masih terjadi sampai saat ini. Makanya bisa menggunakan present tense juga di dalam news item. Kemudian yang kelima adalah using short information that quote short headlines. Maksudnya menggunakan informasi singkat yang tertuang dalam headline. Yang terakhir adalah focus in the event story. Nah, dalam membuat news item itu kita difokuskan untuk menceritakan suatu kejadian itu, fokus pada ceritanya. Jadi nggak melenceng kemana-mana. Kalau misalnya judulnya ini, jadi isinya harus berhubungan dengan headline-nya gitu. Oke. All of you, any question? No. No? No. Are you sure? Yes. Okay. Kan tadi kalian buka halaman 93. Nah, Yes. udah. Nah, di situ ada news item national scan tentang 5 fishermen arrested in Singapore. I want you to all identify 3 generic structure that I have explanation before, and after that you can show in front of the class, all of you. I give you 45 minutes to do it. You understand? Yes, I understand. Okay, I give you 45 only minutes. Okay? 45 minutes. Bisa? 45 menit hanya menganalisis 3 generic structure yang saya jelaskan tadi. Bisa? Alright. Oke. Dulu satu orang agar semuanya bisa lebih mudah mengidentifikasinya. Saya mau kamu Sigit baca news item yang terdapat dalam buku tersebut. Alright. National scan. 5 fishermen arrested in Singapore. Singapore powers have confined 5 fishermen from Bagan Siapi-api, Grup Pulauan Riau, in the offshore of Singapore, March 12 in 2020. 5 customary fishermen from Bagan Siapi-api were caught and kept in Tanjung Bandan, Singapore. Executive of the Capri Office of the Indonesian Traditional Fishermen Association (NKNTI), Sijarudin Wahid,
said, as cited by Antara. The captures were made as the anglers we returning home from a two-day trip. Sirajuddin said that Singapore Oceanic Police captured the fishermen after they had concluded the road night patrol in the offshore of Singapore. The fishermen were recognized as Tata Rukmana Abdul Qadir M. Muzid and Mustafa. Sirajuddin encouraged the administration to help discredit them. Alright. Okay, thank you, Sigit. And then start your job. And I'm waiting for 45 minutes. Start from now. Um, for the first person who is want to go first to read the result of the identification. Jika tidak ada, saya akan menunjuk kalian. Oh, no. Who won? One. No. C. Okay, Sigit, please read the result of the identification from the news item. Please go on. I don't know. News item itu sudah cukup, lebih dari cukup. Silahkan kepada Sigit Aprianda maju ke depan. Sigit, go on, please. Dia cium dah. Aku sangat kesal. Where's it from? I didn't give. Singapore powers have confined 5 fishermen from Bagan Ciapi-Api, Kepulauan Riau in onshore Singapore, March 12 in 2020. Backgrounds of events: 5 customary fishermen from Bagan Ciapi-Api were caught and kept in Tanjung Bandan, Singapore. Executive of the Capri of the Indonesian Traditional Fishermen Association of KNTI. Sirajuddin Wasid said, as cited by Antara. Source: Sirajuddin said that Singapore Oceanic Police captured the fishermen after they had conducted the road night patrol in the offshore of Singapore. The fishermen were recognized as Tata Rukmana Abdul Qadir and Muzid and Mustafa. Alright. Okay, thank you. Please give applause for Sigit. Please sit down. Ada penonton. Clear. Masukin ini Kak. Oleh teman kalian sih tadi sudah benar. Jadi di bagian newsworthy event itu adalah Singapore power have confined 5 fishermen from bagian Ciapi-Api, Kepulauan Riau in the offshore of Singapore, March 12, 2020. Jadi dalam newsworthy ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah merupakan singkatan informasi dari suatu kejadian tersebut.
Dan kemudian yang bagian background of event itu merupakan bagian 5 customary sampai 2 day trip. Nah, itu merupakan background of event. Background of event ini latar belakang dari peristiwa yang terjadi sesuai dengan headline-nya tadi, 5 fishermen arrested in Singapore. And the last is source. Itu seperti yang saya jelaskan, tadi, sumber informasi itu berasal dari orang yang mengalami atau orang yang menjadi saksi mata dalam kejadian tersebut. Di sini yang menjadi orang yang berperan adalah Sirajuddin. Dia mengatakan bahwa Singapore Oceanic Police captured the fishermen after they had conducted the routine patrol in the offshore of Singapore until them and gelas. Nah, itu dia tandanya di sini ada Sirajuddin said. Nah, itu menandakan bahwa itu merupakan source dari generic structure-nya dari news item tersebut. Nah, itulah bagian-bagian dari news item yang bisa kita identifikasi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi sudah benar ya. Jadi saya rasa kalian sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan dan dengan materi hari ini. Mungkin I think just enough for today. For next week, I give you one exercise to do as homework. You can search one news item and identify a generic structure, kemudian meaning of the news item. Nah, minggu depan saya ambil hasilnya dari pekerjaan rumah kalian. Mungkin sampai di sini. Let's pray together. Amin. Okay, finish. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.